Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita bertemu kembali di acara Ekobi Syariah. Dan kali ini kita bertemu dengan KSPPS UBS. Untuk hari ini telah hadir di tengah-tengah kita ada beliau manajer KSPPS UBS, ada Bapak Nurholis, dan kemudian di sampingnya ada Kepala Bagian Operasional, ada Pak Miswanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk sekarang ini ada produk-produk pemirsa yang mungkin sangat membantu kegiatan ibadah kita ya. Di antaranya produk terbaru adalah tabungan haji dan umroh. Nah, ini sangat memberikan peluang bagi kita yang ingin mewujudkan impian. Kalaupun saat ini untuk haji, pemberangkatan haji itu bisa sangat lama 30 tahun, maka ada baiknya mulai sekarang ini putra-putri yang masih kecil itu mulai didaftarkan untuk tabungannya sehingga nantinya akan bisa ideal tatkala mereka sudah dewasa, sudah menikah atau mungkin sudah mandiri, maka bisa dengan kondisi fisik yang baik bisa beribadah pula dengan maksimal. Kita langsung saja tanya-tanya terkait dengan tabungan haji dan umroh. Nah, ini Pak Nurholis dan Pak Mis bisa disampaikan. Ini kan UBS meskipun mulai 2020, tapi realisasi tabungan haji dan umroh baru sekarang. Nah, ini bagian yang perlu disampaikan ya. Silakan. Oke, Pak Mis. Oke, terima kasih Pak Rudi. Sebelumnya kami akan memberikan informasi untuk simpanan produk baru kita, yakni haji dan umroh. Sebelumnya kami sampaikan dulu beberapa informasi tentang produk baru ini, Pak Rudi, untuk pemirsa semua di pemirsa MTA TV di seluruh tanah air yang bisa menyimak. Bahwa memang baru kali ini kita bisa meluncing ya produk simpanan haji dan umroh. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Bapak, Ibu, Saudara yang ingin membuka simpanan haji dan umroh ini. Yang mana ini kalau bagi Bapak Ibu yang sudah usia di atas 40 atau 50 tahun, kalau mau simpanan untuk haji dan umroh, saya kira sudah tidak bisa memungkinkan ini. Tapi ya ini kita menyasar untuk generasi muda ya, istilahnya milenial atau generasi Gen Z ya. Jadi bagi adik-adik yang ingin merencanakan untuk haji maupun umroh, mulai sekarang bisa buka rekening di KSPPS UBS. Persyaratan yang pertama adalah tetap terdaftar sebagai warga pengajian MTA di seluruh Indonesia. Kemudian ada KTP, kemudian setoran awal. Ya. Setoran awal ini cukup ringan, 100.000 ya. Jadi untuk buka rekening harus setor awal ya dimulai dengan simpanan pokok dulu 10.000 dan simpanan wajib 10.000. Kemudian buka rekening haji dan umroh ini cukup dengan 100.000. Kemudian nanti setoran selanjutnya itu minimal 10.000 dan ini tidak dibatasi dalam satu bulan mau setor berapapun boleh, tapi setiap setor itu minimal 10.000. Sehingga di atas itu juga boleh. Kalau kurang dari 10.000 ya digenepi dulu 10.000 sehingga nanti setoran minimal adalah 10.000 dan tidak dibatasi dalam satu bulan mau setor berapapun kita akan terima. Kemudian saldo minimum yang ditinggal nanti tidak bisa diambil semua, ini adalah 100.000. Cukup simpel persyaratannya dan cukup ringan untuk setorannya, sehingga monggo bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya putra-putri yang direncanakan untuk melaksanakan ibadah haji maupun umroh,
bisa segera buka rekening simpanan haji dan umroh di KS PBS UBS. Dan ini untuk akadnya, ya, akad dari simpanan haji dan umroh ini adalah bisa memakai yang namanya sistem wadiah atau titipan, yang mana nanti tiap bulan itu tidak mendapatkan bagi hasil, ya, hanya sekedar titip, kemudian nanti kalau sudah mencapai nilai nominal bisa dipakai untuk daftar haji maupun umroh bisa diambil. Yang kedua, akad mudharabah atau bagi hasil, yang dimana nanti setiap akhir bulan dalam satu periode ini nanti simpanannya akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang sudah kita tetapkan. Ya. Alhamdulillah nanti bagi hasil diperoleh dari pendapatan yang kita dapatkan dari margin pembiayaan. Insya Allah semua pembiayaan yang kita salurkan jauh dari subhat maupun haram, sehingga nanti bagi hasil yang diterima dari simpanan ini juga insya Allah halal. Ya, ini beberapa poin yang bisa kami sampaikan untuk meluncing produk baru kita, produk simpanan haji dan umroh. Begitu Mas Rudi. Ya, ada tambahan mungkin dari Pak? Bisa tambah sedikit. Jadi perlu kami tegaskan kembali bahwa ini itu produk simpanan atau tabungan. Jadi bukan pembiayaan. Jadi kemarin sudah ada menanyakan. Jadi haji ini bukan UB itu memberi talangan haji atau umroh, itu bukan. Justru ini kalau pembiayaan itu kan di UB ini kita belum bisa untuk talangan haji ataupun umroh. Tapi ini justru produk simpangan gitu loh. Jadi silakan nanti anggota KSPPS UBS bisa membuka rekening ini, mungkin juga untuk putranya dan sebagainya. Dan tabungan ini kan sifatnya nanti diblokir, jadi hanya boleh diambil ketika saldo itu sudah memenuhi atau hanya untuk kebutuhan keberangkatan atau pendaftaran haji dan umroh. Memenuhi itu dalam arti seperti ini Pak Rudi, mungkin katakanlah sekarang pendaftaran posisi haji mungkin 25 atau 25.500.000 itu ya. Mungkin di tabungan baru 20, tapi mungkin si anggota ini sudah ada 5 juta, lah itu juga boleh seperti itu. Atau mungkin nanti dalam nominal yang lain gitu loh. Termasuk nanti juga umroh. Kemudian nanti untuk akadnya tadi sudah disampaikan Pak Mis, ada wadiah dan mudharabah. Jadi kalau wadiah itu titipan, tidak ada bagi hasil tapi juga tidak ada biaya. Kemudian kalau yang mudharabah sebaliknya, ada bagi hasil setiap akhir bulan tapi nanti juga ada biaya, tapi cuma Rp500 per bulan biaya administrasi rekening itu. Kemudian fasilitas yang lain, yang nanti bisa kita bantu itu nanti ketika sudah memenuhi kuota saldo untuk pendaftaran haji, terutama haji, nanti bisa kita bantu untuk pendaftaran online di Siskohat atau di sistemnya Departemen atau Kementerian Agama itu. Kita insya Allah bekerja sama dengan nanti, terutama mungkin dengan Bank Syariah Indonesia. Kemudian nanti untuk misal umroh, kalau misal nanti anggota mendaki dengan lewat terutama KBIA, MTA ataupun nanti di luar juga kita bisa siap membantu untuk pengurusan pendaftaran itu. Ya, mungkin itu Pak Rudi yang bisa saya tambahkan. Ya, baik Bu Musa, mudah-mudahan Anda sudah bisa menangkap. Kalaupun belum, boleh langsung bertanya. Di telepon langsung di 02716793000, SMS WA di 08112553000 ya, terkait dengan biaya pendaftaran haji ini ya berarti ya, biaya pendaftaran haji untuk mendapatkan porsi keberangkatan haji. Dan Anda bisa memulai mendaftarkan diri atau menabung untuk biaya pendaftaran haji ini di KSPPS UBS. Untuk saat ini tentu saja yang diperlukan Anda adalah warga Majelis Tafsir Al-Quran, warga ngaji. Dan kalaupun orang tua mendaftarkan putranya yang kebetulan saat ini belum ngaji, bisa juga sebenarnya, bisa kan? Ya bisa. Bisa kan? Ya. Iya. Misalnya
anaknya bisa jadi sekarang jauh beda tempat kemudian beda tempat, kemudian mungkin satu di Jawa, yang satu orang tuanya di Jawa, anaknya ada di luar Jawa misalnya begitu, dan masih kecil ikut siapa bulenya atau neneknya, itu bisa didaftarkan ya. Yang penting ada nama yang didaftarkan di atas nama dari warga ngaji yang mendaftarkan di situ ya. Jadi gitu. Untuk anggota yang belum memiliki KTP Pak Rudi, itu nanti tetap nama rekening itu nama orang tua itu nama anaknya gitu. Oh begitu. Iya. Dan sekarang itu 20 sampai 25 jutaan untuk pendaftaran porsi haji itu. 25 juta. Ya. Kalau haji itu saya ingat saya kalau belum ada perubahan 25 juta lah, yang 500 biasanya nanti saldo mengendap di rekening hajinya itu. Biasanya yang masuk ke Seskohat itu 25 juta. Ya. Baik, silakan bagi Anda yang ingin bertanya, telepon WA bisa di 08112553.000. Untuk yang mau telepon biasa di 02716793.000. Ya. Kemudian untuk saat ini sudah mulai dibuka ya mulai hari ini. Ya, insya Allah minggu-minggu ini nanti kita sudah siap lah. Oh, iya. Ya. Itu dibedakan bukunya beda. Beda, warnanya beda. Ya, nanti warnanya lebih cenderung putih. Kalau yang biasa ini kan hijau. Ya. Baik pemirsa, tentu saja bahasan untuk hari ini menarik. Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih ada di acara Iqobis Syariah, masih dengan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah KSPPS UBS yang milik dari Majelis Tafsir Al-Quran. Dan tentu saja bagi Anda yang saat ini merasa sebagai warga Majelis Tafsir Al-Quran, karena anggota yang ada di KSPPS UBS ini adalah memang harus warga ngaji di MTA. Nah, Anda berpeluang yang sekarang ini putra-putrinya atau Anda sendiri ya mungkin belum mendaftarkan haji, ada baiknya untuk mulai bisa berbenah diri, utamanya untuk putra-putrinya ya. Kalau saat ini Anda mungkin pengantin baru, ada baiknya juga bisa memulai kalau belum mendaftarkan haji ya. Terkait dengan pendaftaran haji ini, biaya pendaftaran haji, Anda bisa nabung di UBS ini. Terkait dengan hal tersebut, maka saldo atau uang yang pertama disetorkan adalah 100.000. Dan tentu saja bagi Anda setiap harinya bisa nabung minimal 10.000 ya, itu dibolehkan. Dan nanti sampai akhir persiapan, sampai kalau saat ini informasinya 25 juta, maka itu bisa disetorkan dari UBS. Begitu ya, jadi UBS sendiri yang bisa langsung daftarin gitu ya? Bisa, nanti kita bantu bisa. Tapi kalau dari anggota mengendaki mau jalan sendiri ya monggo. Oh gitu ya. Misalnya kita memfasilitasi, siap membantu. Ya. Kita masih nantikan untuk telepon di 02716793000, SMS WA di 08112553000. Ya, masih belum ada. Dan untuk sekarang ini berarti ada tambahan fitur ya di UBS Mobil tentang tabungan haji dan umroh ini. Belum? Ya, sementara belum ada, Mas Rudi. Itu nanti otomatis masuk di list rekening itu. Jadi kalau Mas Rudi sudah ada rekening simpanan warga itu, ketika nanti Mas Rudi buka ini,
otomatis nanti sudah menambahkan diles, sudah muncul di situ gitu loh. Sudah muncul. Jadi ya nanti kalau udah daftar nanti ketarik, padahal itu nggak boleh ditarik kan? oh nanti kan kita blokir Pak Rudi. Oh iya, nggak bisa ditarik. Iya, berarti dibedakan ya, di sana ada kolom ini tabungan biasa, ini tabungan untuk haji itu ya. Iya, namanya udah beda, simpanan warga, simpanan haji, simpanan pemuda gitu. Yang haji nanti sistemnya kita blokir. Iya. Ya. Jadi ini setorannya juga tadi saya sampaikan, jadi memang pertama itu 100.000, selanjutnya itu bebas, minimal 10.000. Jadi mau 15, mau 50 bisa gitu loh. Dan bisa setiap saat, kemudian juga bisa melalui transfer, kemudian ya lewat petugas kami di layanan kas di cabang manapun juga bisa. Jadi kemudahan-kemudahan itu. Ya, dan pernah dihitung nggak kalau setiap hari pertama 100.000, kemudian setiap hari 10.000 itu kira-kira berapa tahun itu, Mas? Belum pernah dihitung ya? Belum pernah dihitung. Ya. Tapi ada perlunya loh, jadi mempunyai gambaran. Kalau setiap hari saya 10.000 itu nanti berapa tahun, berarti sebulan 300 ya? 90 ya? Ya, intinya kan ini sebagai bentuk ikhtiar kita, Pak Rudi. Saya yakin nanti anggota itu hanya 10.000 lah. Iya, betul. Jadi ini kalau kita nunggu harus punya uang sekian dulu baru daftar itu kan mungkin juga usaha kita mungkin belum maksimal. Tapi ketika nanti kita memutuskan untuk nabung kan otomatis saldo itu kan terus bertambah. Iya. Baik. Terus kemudian untuk produk-produk yang sebelumnya masih tetap jalan berarti ya? Masih jalan. Ada kot, ada wadiah, mudharabah dan lain sebagainya. Dan sekarang ini penambahan untuk anggota juga masih terus ada? Terus Pak Rudi, kita selalu tiap hari itu pasti anggota itu bertambah. Baik anggota baru ataupun dari ya rekening lama gitu. Ya. Dan ini menjelang bulan Ramadan, infonya juga ada RAT nih dari ini kapan ini bisa disampaikan? Belum? Bisa disampaikan dong. Rencana untuk RAT KS PPS UBS nanti kita rencanakan tanggal 27 Februari ya. Hari Kamis. Harinya hari Kamis, insya Allah lokasinya nanti tetap di Gedung Kajian Akad Magi di Jalan Ronggo Warsito ya. Nanti tanggal kita mulai ya sekitar undangan kita aturnya jam 8, tapi insya Allah kita mulai jam 9 acaranya. Ya. Dan kemudian nanti RAT itu anggota yang kita undang nanti perwakilan Pak Rudi. Maksudnya perwakilan? Anggota-anggota perwakilan gitu? Iya, kalau anggota kita saat ini mungkin sekitar 6.500 kan nggak mungkin kita undang semua. Jadi nanti mungkin yang kita undang antara 150 sampai 200 orang itu mewakili dari sejumlah itu. Gitu. Dan itu mungkin hanya Solo Raya ya? Atau mungkin juga yang ada di wilayah lain atau bahkan luar Pulau Jawa, apakah juga diundang kalau dia? Oh, Solo Raya Pak Rudi. Nah, iya, maksudnya Solo Raya pun nanti harus kita cermat, harus kita pilih anggota-anggota yang benar-benar bisa mewakili, maksudnya anggota ini waktunya memang nanti bisa hadir waktu RAT itu loh. Karena kan kita harus nanti memenuhi quorum itu. Harus kita benar-benar kita lihat anggota yang kita undang ini memang waktunya agak longgar, bisa hadir gitu. Kalau nanti sampai kita nanti nggak sah kita undang orang-orang sibuk gitu, tidak memenuhi quorum, malah nggak bisa hadir, quorum nggak memenuhi kan repot nanti. Betul. Karena itu bagian dari yang menjadi satu ketentuan dalam acara RAT itu ya. Begitu. Jadi itu pasti dari UBS sendiri ya yang memiliki data-data tersebut ya. Iya. Di perwakilan itu bukan kita mengundang setiap perwakilan, tapi satu itu mewakili berapa orang gitu. Jadi nanti kalau kita jumlahkan itu kalau sekitar 6.500
Nah ini kita per satu orangnya nanti mewakili berapa orang seperti itu. Jadi nanti bisa anggota yang tidak hadir itu sudah terwakili oleh anggota yang kita undang untuk hadir di RAT. Karena yang tadi kalau kita mengundang semua, seharusnya diundang semua. Tapi karena waktu, tempat, dan sebagainya, maka kita mengambil opsi untuk perwakilan tadi. Setiap satu anggota mewakili sejumlah anggota yang tidak bisa kita undang untuk datang di RAT. Ya, ya. Berapa ratus tadi? Berapa ratus? Sekitar 150 sampai 200. Ya. Nanti. 150 sampai 200. Jadi nanti yang kita undang itu selain dari perwakilan anggota, nanti yang jelas juga dari pendiri, kemudian juga nanti dari pimpinan pusat MTA, kemudian kalau dari eksternalnya nanti dari Dinas Koperasi Solo, sama biasanya nanti juga kita ngundang dari Kementerian Koperasi. Ya, ya. Dan terkait dengan progres yang ada di UBS ini, sepertinya semuanya terakreditasi baik begitu ya. Pernah disampaikan untuk yang tahun lalu? Sudah kemarin. Iya, insya Allah kalau dari sisi kinerja keuangan di UBS ini insya Allah ya semua positif lah, mengalami kemajuan dan peningkatan gitu. Ya, ya, ya. Dan kemarin kita sudah di audit juga ya, dari kantor akuntan publik. Ya, ya. Ya, ini bagian dari persiapan ya, persiapan RAT. Dan mudah-mudahan ini akan tidak cukup sebagai kesehatan finansial yang ada di UBS, tapi bagian dari keberkahan ya, ini yang lebih utama daripada itu semuanya. Karena kalau di luar sana mungkin bisa jadi bisa banyak manipulasi ya, tapi alhamdulillah ya, insya Allah untuk kita yang ditakutkan justru semuanya atas pantauan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang berat, dan kita semua juga sangat berhati-hati dalam menjalankan amanah umat ini. Ya, kita masih nantikan untuk yang ingin bertanya terkait dengan tema, ya ini tabungan haji dan umroh ya. Ini tabungan biaya keberangkatan, pendaftaran di haji ya. Dan kalau umroh sendiri ini bagaimana? Karena kalau haji sudah tahu, kita tadi sudah disampaikan. Kalau umroh itu berarti apakah juga diblokir? Perwakilannya sama baru diblokir. Sama. Ya. Intinya simpanan itu nanti bisa diambil atau kita izinkan untuk dibuka blokir atau ditarik gitu. Ya hanya keperluan dua itu. Untuk kalau umroh berapa biayanya? Dan umroh. Umroh? Untuk kalau umroh ya sesuai mungkin biro KPI. pendaftarannya ya, KPI, aja. Ya. Cuma kan tetap nanti kita sarankan ya lewat biro KPI, kita sendiri, KPI MTA gitu. Betul. Tapi kan juga tidak kita paksakan. Jadi kan nanti kalau anggota mungkin dapat biro di luar mungkin yang lebih murah atau mungkin milik saudaranya kan juga. Kan beda-beda Pak Rudi, ya tinggal itu aja nanti. Betul. Ya, karena juga bisa jadi kita kadang-kadang diajak oleh keluarga kita begitu ya, dan mereka sudah mendaftarkan diri di biro lain gitu. Ada juga yang berangkat seperti itu. Dan ini ketika memang kita bisa memaksimalkan diri dengan bergabung di KBIHU ya. Kemarin KBIHU gitu. Jadi kelompok bimbingan haji dan umroh ya. Itu memang disampaikan oleh Al-Ustadz kemarin bahwa tidak hanya sekedar dapat murah begitu, tapi bagaimana kebersamaan itu ada tatkala kita berada di Tanah Haramain begitu, dan ini menjadikan kita nyaman, utamanya bagi yang sepuh. Itu juga tidak ada rasa was-was tatkala ada yang sakit ya, baru sakit masuk angin aja sudah berat kalau orang yang sepuh, apalagi yang harus jalan pakai tongkat dan lain sebagainya. Dan itu memang saat ini
setelah beberapa waktu yang lalu ada COVID, itu banyak orang yang berumroh. Apalagi informasi haji masa tunggunya lama. Jadi pikiran logis itu wajar ya mereka ikut umroh karena 30 tahun lagi saya belum tentu hidup, masih hidup gitu ya. Nah, banyak yang dialihkan kemana-mana. Nah, betul, betul. Nah, kita buka untuk telepon yang masuk. Halo, Assalamualaikum. Belum ya? Ya, baik. Dan kemudian untuk kalau kemarin disampaikan kalau tidak 30 sampai 32-an itu kalau KBU MTA. Umroh ya. Umroh ya. Oh, itu yang disampaikan karena sebenarnya kemarin ketua KBU Pak Rosyid juga menyampaikan 20 pun sebenarnya bisa berangkat. Tapi ke sini ke Jakarta naik bis dulu, kemudian harus ke transit gitu ke Malaysia, pindah ngampiri kemana-mana. Jadi kalau yang sepuh pasti akan kecapean, belum sampai sana sudah nanti sakit gitu. Nah, kalau di UBS ini sendiri terkait dengan umroh pun juga akan dibuka kapan? Mulai Maret ini, sama haji dan umroh ini. Tadi ya, pokoknya bareng ya. Bareng, iya. Maret atau karena ya sebenarnya hari ini pun sudah bisa Pak Rudi. Ya sudah bisa. Ya. Oh ya. Jadi sudah bisa atau saudara yang ada di manapun berada saat ini sudah bisa terdengar suara ini melalui radio ataupun TV, berarti Anda sudah mulai tak daftar ini ke UBS untuk mendaftarkan putra-putrinya untuk mendapatkan kuota pendaftaran haji itu sendiri ya. 25 juta. Siapa tahu saat ini ternyata tabungan di tempat lain sudah siap, bisa dialihkan langsung ke UBS gitu. Nah, untuk terkait dengan produk yang lain saat ini kalau Wadiah ya. Wadiah ada kan? Produk Wadiah? Ada, Pak. Iya. Simpanan Wadiah. Simpanan Wadiah kan hanya titipan. Iya. Kalau itu sudah milik kita sendiri ya, pengelolanya kan UBS, orang-orang kita, ngajinya sama gitu. Pertimbangan apa? Masih Wadiah? Karena Wadiah kan hanya titip saja kan? Iya. Pengelolaan pasti kita sangat-sangat percaya dengan UBS ini. Iya. Nah, kenapa masih Wadiah itu biasanya pertimbangan apa? Jadi kalau Wadiah itu biasanya justru malah permintaan dari anggota. Iya, tahu. Ya, anggota itu dalam arti mungkin si anggota ini pengen clear, dia tidak pengen, mungkin katakanlah seperti ini Pak. Dia mungkin masih beranggapan bagi hasil ini ya mungkin belum terlalu bersih gitu. Iya. Jadi kita dia itu kehati-hatian kan berarti ya. Gitu. Kehati-hatian ya. Ya, bagus juga sih. Ya. Bagus juga karena ini terkait dengan hati ya. Jadi maka pilihan itu juga karena sudah ada pilihan dari UBS, maka kalaupun masih ada Wadiah dan di sana memilih Wadiah pun juga dipersilahkan gitu. Namun kalau di persentase gitu antara yang Wadiah dan bagi hasil rata-rata tetap porsinya masih mayoritas yang mudharabah. Mudharabah ya. Untuk tahun 2024 ini datanya untuk Wadiah itu cuman sekitar 18 M yang masuk Wadiah. Kemudian yang simpanan biasa itu 156 miliar. Jadi jauh nih. Masih jauh. Ya karena kan ya yang namanya Wadiah itu cuman titip dan juga tidak ada bagi hasil, tidak ada biaya, sehingga ya udah nanti titip 100 juta nanti kapan-kapan diambil ya 100 juta. Walaupun di akotnya itu mutlaqah ya, artinya ketika anggota ini menitipkan dan UB diberi hak untuk memanfaatkan untuk apapun, tidak dibatasi saya titip harus dipakai untuk ini ya. Ini namanya ada akad yang lain, tapi akadnya adalah mutlaqah, sehingga
ketika anggota itu menitipkan dananya di UB, silakan dan mau UB dimanfaatkan, berhak untuk memanfaatkan untuk ya. apapun, selagi itu tetap dalam koridor masih halal penyalurannya gitu. Ya, memang komposisinya dari Wadiah itu kecil, sekitar 18 M dari 175 miliar total simpanan kita, 175 M yang simpanan pakai bagi hasil mudharabah ini sekitar 156, kemudian yang Wadiah 18 miliar. Ya. Jadi persennya memang masih kecil, Pak Rudi. Ya, masih kecil. Ya. Dan alhamdulillah ini juga kita pakai ya, yang Wadiah ini untuk menyalurkan ke warga kita yang core. Oh iya. Jadi imbal dagangnya, sama. Sehingga kita tidak kasih bagi hasil dan ke anggota yang lain kita juga tidak narik margin atau keuntungan. Ya, berarti sudah sesuai karena KOT sendiri juga tidak membutuhkan biaya tambahan ya. Jadi KOT kalau di UBS ini untuk kesehatan dan pendidikan. Pendidikan dan maksimal untuk bantuan di KOT ini 10 sampai saat ini. Maksimal plafon masih kita batasi 10 juta. Oh, 10 juta. Ya. Baik pemirsa, masih ada waktu 5 menit ini. Nah, ini suara apa ini? Kemudian kalau Wadiah, kemudian mudharabah, ada lagi yang akad-akad yang lain ada Mas selain itu? Ya ini mungkin informasi yang lain aja Pak Rudi. Ya. Di luar simpanan ya. Ini terus kita sampaikan, kita sosialisasikan, kita tidak bosan-bosan. Jadi terutama bagi Bapak Ibu yang menyekolahkan anaknya di pondok MTA atau wali santri, jadi perlu kami sampaikan bahwa saat ini UBS itu sudah bisa menerima pembayaran untuk pembayaran di pondok pesantren MTA, si cashless itu loh. Jadi kita sudah bekerja sama dengan BIT-nya Ponpes MTA. Jadi sebenarnya sudah mulai jalan mungkin 2-3 bulan ini. Jadi intinya wali santri monggo kami persilahkan saat ini sudah bisa melakukan penyetoran untuk pembayaran pondok, baik itu untuk SPP, untuk mungkin uang jajan anaknya, bisa melalui KSPPS UBS. Kalau kemarin kan hanya dibuka satu pintu lewat virtual account bank muamalat itu. Jadi sekarang sudah ada pilihan lain yaitu melalui UBS. Dan insya Allah biayanya justru lebih murah. Kalau lewat VA muamalat itu kemarin kena biaya sekitar 8.500 per satu kali setoran itu. Kalau di BS ini turun sedikit 6.500. Monggo nanti bisa dimanfaatkan, bisa dilakukan setoran di kantor pusat ataupun di seluruh layanan kami lewat petugas kami. Atau transfer, cuma saat ini memang belum bisa melalui base mobile, tapi ini baru bisa baru kita upayakan, kita develop gitu biar nanti ke depan tetap bisa. Jadi saat ini baru istilahnya bisa setoran tunai gitu loh. Setoran tunai nanti lewat rekening VA anaknya yang di pondok itu Pak Rudi. Oh, tidak bisa begini, misalnya saya punya tabungan di UBS ya, saya mau kirim anak saya, tolong distorkan si cashless atas nama ini, santri ini dengan nomor induk santri misalnya seperti itu. Bisa seperti itu bisa. Jadi kan? Nanti modelnya masih tarik store gitu loh. Nanti kita bantu jalankan. Nah, jadi, itu maksudnya. Misal wali santri yang cukup VA ke petugas kami atau telepon bisa. Bisa ya. Tapi kalau wali santri mau bayar sendiri lewat UBS mobile itu mohon maaf belum bisa. Oh, ya. Terus nanti kan setelah Anda bayar bisa langsung dicek di saldo si cashless-nya itu. Jadi saldo cashless anaknya itu kan wali santri atau orang tua kan bisa langsung ngecek di HP-nya masing-masing. Ya. Berarti kan nanti saldonya sudah tambah gitu. Ya. Dan si cashless ada di Play Store ya, ada ya. Di Play Store itu. Aplikasi. Ya. Namanya si cashless itu ya. Kalau itu saya yakin semua wali santri pasti sudah install aplikasinya itu. Ya. Baik, ada tambahan mungkin dari Pak Mis? Untuk semua pemirsa MTA TV, monggo untuk produk yang baru ini sudah kita launching, monggo dimanfaatkan untuk keseriusan
kita untuk beribadah haji maupun umroh ke depannya di seluruh layanan kami, insya Allah kami bisa menerima ya, setoran dari Bapak, Ibu, dan Saudara. Dimanapun di situ ada pelayanan UB, insya Allah bisa kita layani untuk setoran tabungan haji dan umroh ini. Seperti itu. Baik. Baik, terima kasih Pak Nurholis dan Pak Miswanto atas bincang-bincangnya di pagi hari ini di acara Ecobis, dan mudah-mudahan ini akan memberikan satu informasi yang terbaru dari UBS terkait dengan satu tabungan haji dan umroh, dan juga cashless, bagaimana kita bisa memberikan atau mentransfer kebutuhan-kebutuhan anak dalam wujud uang ya, maksudnya dimasukkan di virtual account ya, account ya di cashless ini. Baik, akhirnya hanya sampai di sini, dan semoga senantiasa maju untuk KSPPS UBS dan berkah untuk apa yang semuanya ada di sana. Terima kasih, saya Rudi Arfianto, mohon maaf atas segala kesalahan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.